Salam sejahtera untuk kita semua. Pertama, perkenalkan nama saya Gabriel Iman William Simatupang dengan NIM 210101181000078. Pada kali ini saya akan mempresentasikan tugas rekenal saya berjudul Truth Delta Facility, Sacramento, California. Truth Delta Facility atau TDF Project memiliki latar belakang permintaan Pay Delta Office Division of Engineering sedang melakukan studi kelayakan Truth Delta Facility. Pada proyek ini, TDF membayangkan membagi 4.000 kaki kubik per detik CFS air dari Sungai Sacramento dekat Hood dan melepaskannya di South Fork of Mokulumne River dekat Beaver Slough. Kajian yang akan dibahas meliputi: 1. Identifikasi lokasi pengalihan, 2. Pemilihan alignment kanal, yang ketiga persiapan inventaris fasilitas yang dibutuhkan seperti struktur intake dan outlet, layar ikan, jembatan sifon, struktur outlet, gerbang, dan struktur pengendalian air, serta biaya awal memperkirakan. Selanjutnya, project goals. Tujuan dari studi value engineering ini yang pertama menentukan kelayakan teknis dari rencana atau konsep yang diusulkan, termasuk dampak terhadap perikanan. Yang kedua, merekomendasikan penyelarasan yang disukai. Yang ketiga, memberikan atau menyediakan kriteria yang relevan untuk desain dan konstruksi. Yang keempat, memberikan atau menyediakan kriteria relevan untuk operasional. Lingkup studi nilai yaitu tentukan kelayakan teknis dari rencana yang diusulkan termasuk dampak perikanan. Yang kedua, merekomendasikan alternatif yang disukai. Yang ketiga, menyediakan kriteria yang relevan untuk desain dan konstruksi. Yang keempat, menyediakan kriteria yang relevan untuk operasi. Perincian analisis biaya proyek. Perkiraan biaya awal proyek TDF adalah $360 juta. Perkiraan biaya ini tidak termasuk biaya yang untuk pelestarian sumber daya budaya yang terkait dengan mitigasi dan pemulihan. Untuk perinciannya dapat dilihat pada tabel berikut ini. Dalam studi value engineering terdapat beberapa tahapan. Yang pertama, tahap pra-workshop. Tim ditugaskan untuk meninjau dokumen tentang pengembangan proyek untuk mengumpulkan informasi-informasi yang akan menjadi bahan dalam proses studi value engineering. Selanjutnya, tahap workshop. Dengan menggunakan analisis fungsi dan diagram fungsi analisis sistem teknik atau FAST, tim menyimpulkan bahwa misi proyek ini adalah memenuhi Record of Decision atau ROD yang diberikan kepada DWR oleh Calvert. Tahap workshop terdiri dari 6 fase, yaitu sebagai berikut. Yang pertama, fase informasi, informasi mengenai keadaan proyek. Fase analisis fungsi, yaitu memahami hubungan dari tiap fungsi dengan diagram FAST. Yang ketiga, fase kreatif, menciptakan ide. Yang keempat, fase evaluasi, yaitu mengevaluasi ide yang sudah ditentukan. Yang kelima, yaitu fase pengembangan. Setiap ide diperluas untuk dikembangkan menjadi konsep alternatif. Yang terakhir, fase presentasi. Selanjutnya dalam tahapan studi value engineering yaitu tahap pasca workshop. Pada tahap ini, tim VI menyiapkan laporan studi VI dan berkoordinasi dengan Departemen Sumber Daya Air atau DOR untuk membantu mereka membuat keputusan mengenai penerimaan alternatif nilai. Selanjutnya, nilai alternatif. Hasil nilai alternatif yang disajikan bersifat konseptual dan tidak dimaksudkan sebagai desain akhir. Penilaian kelayakan terperinci dan pengembangan desain akhir dari salah satu alternatif atau saran yang disajikan di sini, jika diterima, tetap menjadi tanggung jawab DWR. Alternatif yang disajikan dalam proposal ini terdiri CF atau Confi Flow, penyampaian arus, yang kedua DF, Divert Flow atau pengalihan arus. Selanjutnya alternatif CF 04 dengan konsep awal mengalihkan 4.000 kubik air dari Sungai Sacramento di hulu dan lepaskan di selatan dari Sungai Mokulumne di rawa menggunakan saluran trapesium. Memiliki alternatif mengurangi proses pengangkutan dan mempersingkat saluran.
Mengurangi panjang saluran diharapkan dapat berdampak pada penggunaan pompa dengan biaya jauh lebih murah. Selanjutnya, menerapkan langkah-langkah yang layak untuk mengurangi penampang saluran serta meminimalkan akuisisi pada jalan dan biaya lingkungan, sosial, dan ekonomi. Dengan kelebihan, mengurangi biaya dengan menghilangkan 40% panjang saluran, 2 sifon, dan 1 jembatan. Yang kedua, mengurangi dampak lingkungan dengan menghilangkan infrastruktur di atas dan mengurangi lebar. Yang ketiga, menghilangkan biaya fasilitas pertanian dan operasi di New Hope Track. Yang keempat, menghilangkan kendala parah pada McCormack Williamson Track, yaitu menara aliran banjir habitat. Yang kelima, peningkatan infrastruktur rompi sepanjang koridor kanal periferal. Memiliki kekurangan, mengurangi manfaat kualitas air perlu memverifikasi jumlah dengan asumsi kesamaan. Selanjutnya, mengalihkan aliran air ke area dengan kendala hidrologi. Yang ketiga, menggunakan peralatan kanal perival untuk proyek berbeda. Kekurangan selanjutnya, membentuk perairan di daerah di sisi dan mengurangi kapasitas untuk mengalihkan aliran Sungai Sacramento. Mungkin tidak signifikan. Selanjutnya, alternatif CF10 dengan konsep awal. Proyek ini mencakup komponen-komponen berikut, yaitu fasilitas pemasukan termasuk rak sampah, kasa ikan, saluran pemintas ikan, pabrik pemompaan panas rendah, dan gerbang pengendalian banjir. Dengan alternatif, konsep ini mencakup alternatif saringan ikan, gorong-gorong kotak diperkuat melalui bagian tanggul sebuah 4x, rak sampah, stasiun pompa, pintu air, beberapa pipa ke Sungai Mokelumne, dan struktur outlet. Panjang sistem pengangkutan akan bervariasi tergantung pada titik pembuangan yang dipilih. 3 keberpihakan alternatif dikembangkan. Alternatif A, B, dan C akan dibuang ke Sungai Mokelumne, Snodgrass, Slough, dan South Fork Mokelumne River. Dengan kelebihan, setiap alternatif akan menghasilkan pengurangan biaya proyek, mengurangi dampak langsung yang diperlukan, dan dampak lingkungan dan ekonomi yang terkait. Yang ketiga, konsep tidak menggunakan situs di HUD yang mungkin diperlukan di masa depan untuk kanal periferal. Yang keempat, meninggalkan 4.000 kubik per detik air di Sungai Sacramento dari HUD ke Kota Lok. Kemungkinan pengurangan manfaat untuk kualitas air. Yang kedua, kemungkinan dampak publik atau lingkungan yang lebih besar. Yang ketiga, kemungkinan dampak pada hidrolik kanal salib delta. Yang selanjutnya, alternatif CF15. Dengan konsep awal, proyek ini mencakup komponen-komponen berikut, yaitu fasilitas pemasukan termasuk rak sampah, kasa ikan, saluran pemintas ikan, pabrik pemompaan panas rendah, dan gerbang pengendalian banjir. Alternatif ini mengalihkan 4.000 kubik air per detik dari Sungai Sacramento untuk dipindahkan ke selatan Sungai Mokelumne di utara pertemuannya dengan rawa. Ukuran pengalihannya sama dengan konsep aslinya. Fitur utama termasuk struktur intake dengan saringan ikan di sungai, pintu air radial, pompa kepala rendah, jembatan servis, jembatan jalan tanggul selatan sekitar 2.000 kaki kanan, 2 sifon, dan struktur outlet di sungai. Wajib kanan jalan adalah sekitar 500 kaki lebar dan panjang 4,2 mil. Dengan kelebihan panjang 4,2 mil atau 12, mil, tidak ada ikan yang menangani hilir layar, 2 sifon atau 3, 1 jembatan jalan umum di intake, air yang dialihkan tetap mengalir untuk tambahan 12 mil, pompa memiliki kepala bagian bawah, tidak diperlukan rak sampah, kekurangan kualitas air berkurang sedikit, right of way lebih mahal, sedikit di luar batas ROD, konstruksi sifon lebih sulit, penapisan di sungai lebih mahal, konstruksi lebih sulit. Alternatif CF19. Konsep awal dari CF19 yaitu mencakup komponen-komponen berikut, yaitu fasilitas pemasukan termasuk rak sampah, kasa ikan, saluran pemintas ikan, pabrik pemompaan panas rendah, dan gerbang pengendalian banjir. Dengan alternatif,
melakukan pengalian di beberapa lokasi yang memiliki kapasitas pengalian gabungan hingga 4.000 kubik air per detik. Lokasi, ukuran atau kapasitas dan konfigurasi masing-masing pengalian akan dikembangkan berdasarkan kapasitas saluran penerima hilir yang ada. Jarak ke saluran penerima, kendala lingkungan, kondisi lokal, dan kemampuan untuk memenuhi peningkatan kualitas air hujan. Dengan kelebihan saluran angkut yang lebih pendek dan lebih kecil, ukuran untuk perairan penerimaan hilir memungkinkan variasi dalam pola sirkulasi atau aliran delta, banyak pilihan situs untuk pengalian, 5. Desain standar terbukti, 6. Kemungkinan biaya keseluruhan lebih rendah, kemungkinan penggunaan di masa mendatang, 8. Meninggalkan lebih banyak aliran di bagian atas Sungai Sacramento, yang ke-9. Alternatif dapat dibangun secara bertahap. Kekurangan biaya O&M yang sedikit lebih tinggi, 2. Kurang dari segi ekonomi, ketiga, kemungkinan memperbesar saluran yang ada, keempat, kemungkinan peningkatan kualitas air yang lebih rendah dibandingkan dengan alternatif DWR. Alternatif CF38 dengan konsep awal, fasilitas di sisi yang ada menghubungkan Sungai Sacramento dengan delta pusat dan selatan melalui rawa Snodgrass dan Sungai Mokelumne. Alternatif yang ditawarkan itu melibatkan perbaikan gerbang di sisi yang ada, meningkatkan kapasitas pengalian di sisi dengan menambahkan gerbang tambahan di sisi luar utara fasilitas yang ada, memperluas saluran pengalian di sisi yang ada, penyediaan saringan ikan di saluran yang melebar untuk menangkap ikan yang melewati gerbang baru, penyediaan sistem pengumpulan ikan dan pompa kembali. Diasumsikan bahwa pengurangan salinitas tambahan di fasilitas ekspor delta dapat diwujudkan dengan peningkatan ini. Memiliki kelebihan perbaikan gerbang di sisi yang ada akan menambah keandalan pengalian ke fasilitas ekspor delta. Yang kedua, meningkatkan kapasitas pengalian di sisi akan menambahkan fleksibilitas operasi fasilitas dengan memungkinkan 1-3 gerbang pengali terbuka untuk kontrol salinitas di fasilitas ekspor. Yang ketiga, perbaikan alternatif tidak berdampak pada lalu lintas kapal di daerah itu dan karenanya tidak memerlukan mitigasi. Yang keempat, berpotensi untuk melakukan penyaringan seluruh di sisi dan menyadari manfaat ikan yang signifikan dan fleksibilitas yang lebih besar dalam mengoperasikan di sisi selama periode ketika akan ditutup karena masalah ikan. Yang kelima, mempertahankan laju aliran yang lebih tinggi di Sungai Sacramento untuk jarak yang lebih jauh. Dengan kekurangan, sejauh mana peningkatan saluran hilir yang diperlukan untuk mengakomodasi peningkatan pengalian di sisi tidak diketahui dan mungkin menimbulkan biaya tambahan. Kekurangan selanjutnya, alternatif ini dapat mengakibatkan perubahan yang sering dan cepat pada ketinggian permukaan air hilir yang dapat merusak saluran hilir dan pengguna pompa. Yang selanjutnya, peningkatan pengalian dapat mendorong penarikan tambahan oleh pengguna hilir. Selanjutnya, alternatif di F1 dengan konsep awal melibatkan beberapa layer V atau layer tipe bar profil vertikal berukuran 4.000 kubik per detik dan terletak di dalam saluran intake. Menawarkan alternatif fasilitas penyaring ikan diusulkan di sungai akan mencakup sekitar 1.200 kaki panjangnya dengan 20 kaki tiap layar untuk memberikan kecepatan pendekatan 0,2 frame per second. Fasilitas kasa ikan akan mencakup 67 tempat, masing-masing selebar 15 kaki dan kedalaman 20 kaki. Panel sembur akan disediakan sebagai sistem bantuan hidrolik darurat jika perbedaan yang tinggi antara sungai dan teluk. Panjang layar tergantung pada karakteristik sungai, yaitu kedalaman, geometri saluran, dan lain-lain, dan aliran desain akhir. Dengan kelebihan ikan tidak ditangani, mereka tetap di sungai. Yang kedua, puing-puing tetap di sungai dan melewati hilir. Ketiga, tidak diperlukan pemompan bypass untuk saluran bypass kembali ke sungai. Lihat diskusi berikut tentang mengapa bypass dihapus pada layar. Memiliki kekurangan biaya konstruksi lebih tinggi, cover dam yang lebih besar diperlukan untuk konstruksi. Cover dam untuk opsi layar V dapat mencakup stasiun pompa dan layar ikan. Lebih sulit mempertahankan kecepatan pendekatan seragam pada permukaan layar.
Yang keempat, mungkin lebih banyak perawatan. Yang kelima, konstruksi di dalam sungai dapat membutuhkan periode penghindaran yang lama dan persyaratan pemantauan kualitas ikan dan air yang ketat. Selanjutnya, alternatif DF27. Dengan konsep awal menempatkan seluruh struktur intake di sisi sungai tanggul. Ini membutuhkan tanggul yang harus direkonstruksi untuk mengikat asupan baru. Dengan alternatif, untuk menjaga ukuran layar V tetap kecil dan melindungi stasiun pompa dari banjir, letakkan tempat sampah dan gerbang pembuka di Sungai Sacramento. Kemudian 8 gorong-gorong kotak berukuran 10 kaki kali 10 kaki di bawah tanggul baru. Alternatif DF27 memiliki kelebihan, yaitu sebagai berikut. Yang pertama, menyimpan struktur penting di sisi kering tanggul. Yang kedua, memenuhi persyaratan Dewan Reklamasi Negara untuk gerbang kepala dan pintu samping. Yang ketiga, konsisten dengan desain garis aliran gorong-gorong kotak. Yang keempat, dapat dibangun melintasi tanggul yang ada dan dengan demikian tidak membuat tanggul di sungai. Yang kelima, dapat juga diterapkan ke layar konsep asli dan lokasi pompa. Yang keenam, dapat diterapkan baik di tepi sungai atau tanggul yang ada atau di tanggul lebih jauh ke belakang. Alternatif DF27 memiliki kekurangan, yaitu membutuhkan persetujuan dari Badan Reklamasi Negara dan Korps Insinyur. Dari ide-ide di atas dapat disimpulkan, evaluasi lebih lanjut harus dilakukan pada pengalian lebih banyak air di delta cross channel yang dipercaya memiliki pengaruh pada pengurangan salinitas dengan biaya rendah. Yang kedua, tim VI mengevaluasi terhadap saringan ikan kanal dan saringan ikan di sungai dan menyimpulkan bahwa desain bagian dalam sungai memiliki beberapa keuntungan untuk ikan tetapi biayanya sangat tinggi. Oleh karena itu, kami merekomendasikan layar berbentuk V dalam kanal. Yang ketiga, kanal baru perlu disediakan penghalang ikan untuk mencegah atau mengurangi migrasi hulu. Beberapa alternatif itu memiliki fungsi maupun sumber daya yang tetap ataupun menurun. Sebagai contoh, CF4 memiliki fungsi tetap, sumber daya menurun. CF10 memiliki fungsi tetap, sumber daya juga menurun. CF15 fungsi tetap, sumber daya tetap. CF19 fungsi meningkat, sumber daya menurun. CF38 fungsi tetap, sumber daya menurun. DF01 fungsi meningkat, sumber daya meningkat. DF27 fungsi meningkat, sumber daya menurun. Dari yang kita lihat, mungkin alternatif DF1 memiliki yang paling baik lah. Sekian dari saya. Jika ada salah maupun kekurangan, saya mohon maaf. Terima kasih.